Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Sebelum saya memperkenalkan diri, sebelum saya masuk ke argumen, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilman Fahmi Boli, berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Bungku yang ada di Morowali. Saya akan memulai debat ini dalam waktu 3, 2, 1. Sebagai tim kontra, kami memiliki pendirian yang tegas dan jelas. Kami menolak mosi ini. Kami tidak menyesalkan fenomena kidfluencer karena kami melihatnya sebagai evolusi alami dari media digital yang dapat membawa manfaat besar jika dikelola dengan bijak. Menilai fenomena ini secara negatif dan menggeneralisasi semua kidfluencer sebagai korban adalah pandangan yang dangkal dan tidak adil. Pembicara pertama dari tim pro berargumen bahwa kidfluencer adalah bentuk eksploitasi anak. Ini adalah tuduhan yang sangat serius dan kami tidak setuju. Eksploitasi berarti memanfaatkan seseorang demi keuntungan tanpa persetujuan atau dengan paksaan. Dalam banyak kasus kidfluencer, anak-anak terlibat, sukarela dan menikmati prosesnya. Mereka tidak dipaksa untuk membuat konten dan melainkan didukung oleh orang tua untuk mengeksplorasi minat dan hobi mereka. Tim pro juga mengatakan anak-anak akan kehilangan masa kecilnya. Ini adalah argumen yang gagal memahami realitas masa kini. Masa kecil di era digital berbeda dengan masa kecil di era analog. Bermain di luar tidak lagi menjadi satu-satunya definisi masa kecil. Anak-anak masa kini bermain game, membuat video, dan berinteraksi secara daring. Menjadi kidfluencer seringkali merupakan perpanjangan dari hobi dan minat mereka, bukan dari paksaan orang tua. Kami akan menyampaikan argumen utama kami untuk mendukung pandangan ini. Kidfluencer sebagai platform kreativitas dan pembelajaran dini. Menjadi seorang kidfluencer memberikan kesempatan unik bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan berbicara di depan umum, dan literasi digital sejak usia dini. Mereka belajar cara bercerita, menyunting video, dan berinteraksi dengan audiens. Ini adalah keterampilan penting di abad ke-21 yang akan sangat berguna di masa depan. Banyak influencer yang kontennya bersifat edukatif yang justru memberikan nilai tambahan bagi diri mereka dan penonton. Dewan juri yang terhormat, manajemen profesional untuk melindungi anak. Argumen tim pro tentang tekanan dari pengikut dan brand adalah valid. Tetapi solusinya bukanlah menyesalkan fenomena ini, melainkan menerapkan perlindungan yang lebih baik. Banyak keluarga influencer bekerja dengan manajer dan agen profesional yang bertugas menyaring tawaran kerjasama, melindungi anak dari komentar negatif, dan memastikan jadwal syuting agar tidak mengganggu waktu sekolah atau istirahat. Tekanan ada di setiap bidang yang kompetitif, baik itu seni, olahraga, atau bahkan akademis. Yang terpenting adalah bagaimana orang tua dan lingkungan profesional mengelola tekanan tersebut. Potensi finansial dan investasi masa depan. Dewan juri yang terhormat, penghasilan dari konten influencer tidak selalu digunakan untuk keuntungan orang tua. Banyak orang tua yang bertanggung jawab menggunakan uang tersebut untuk investasi pendidikan anak di masa depan, seperti biaya kuliah atau bahkan tabungan. Ini adalah peluang finansial yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak-anak. Mengapa kita harus menyesalkan sebuah fenomena yang dapat menjamin masa depan finansial seorang anak? Kesimpulannya, fenomena kidfluencer bukanlah masalah. Masalahnya adalah bagaimana kita mengelola dan melindungi anak-anak di era digital. Menyalahkan fenomena ini secara keseluruhan adalah tindakan yang tidak adil dan tidak solutif. Kita seharusnya fokus pada edukasi orang tua agar mereka lebih bijak dalam mengelola kehadiran digital anak-anak, memastikan keseimbangan antara kehidupan daring dan luring, serta memprioritaskan kesejahteraan mental dan emosional anak. Kami sebagai tim kontra menolak mosi ini dengan tegas.
menyatakan bahwa fenomena influencer adalah bagian dari kemajuan teknologi yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi anak-anak untuk berkreasi, belajar, dan tumbuh. Dewan juri yang terhormat, tim pro ingin kita melihat influencer sebagai korban, tetapi kami mengajak Anda melihat mereka sebagai pembawa perubahan dan contoh kreativitas di era digital. Kita tidak boleh menghukum sebuah platform hanya karena beberapa kasus negatif. Kita harus fokus pada edukasi dan perlindungan, bukan pada pelarangan. Untuk itu, sebagai tim kontra, kami menolak mosi ini secara tegas. Sekian dari saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.